untuk menyambut sesaat lagi Hari Raya Idul Fitri pemirsa 1446 Hijriah yang sudah mudik. Semoga selalu aman dan nyaman di perjalanan. Newsline kembali hadir untuk Anda bersama saya Naila Husna. Dan saya Marcelina Tumundo. Tentunya ini kita akan hadirkan juga ya beragam informasi terkait dengan perjalanan mudik jelang Hari Raya Idul Fitri pemirsa. Dan Newsline hari ini akan kita buka dengan Newsline Trending Topic. Kira-kira apa saja yang sedang ramai diperbincangkan, kita lihat berikut ini. Yang pertama ini terkait dengan Hari Suci Nyepi ya, yang akan jatuh pada esok hari. Dan ini pencariannya ada lebih dari 5.000 pencarian karena ada beberapa mekanisme mungkin ya yang akan berdampak juga atau perlu disesuaikan dengan perjalanan mudik Anda pemirsa. Betul, Hari Raya Nyepi dan juga beberapa kebijakan diberlakukan ya, termasuk juga menutup penyeberangan di sejumlah pelabuhan untuk menghormati Hari Raya Nyepi itu sendiri. Kita lihat lagi yang kedua ini nih yang sedang ramai ya, pastinya bertanya-tanya nih pemirsa ya, kapan sih Lebaran 2025 lebih dari 10.000 pencarian? Ada yang bilang 30 Maret atau 31 Maret atau bahkan 1 April. Tapi kayaknya kalau 1 April bukan Lebaran deh, April Mop kali ya. April Mop. Nah kita akan bahas lengkapnya ya, Naila dan pemirsa. Inilah Newsline Trending Topic untuk Anda. Pemirsa, kita bahas trending topik yang pertama terkait dengan Hari Suci Nyepi. Nah, untuk bisa memberikan kesempatan ya bagi yang merayakan ini bersiap-siap, ada cuti bersama pemirsa jelang perayaan Hari Suci Nyepi. Karenanya hari ini juga diprediksi menjadi puncak arus mudik Idul Fitri. Nah, untuk menghormati perayaan Hari Raya Nyepi di Bali, aktivitas penyeberangan di Pelabuhan Ketapang menuju Gilimanuk pun akan ditutup sore ini pemirsa jam 17 waktu Indonesia Barat. Ya, penutupan Pelabuhan Jawa Bali untuk semua kendaraan, baik kendaraan roda 2, kendaraan roda 4, dan penumpang pejalan kaki dari Bali maupun Banyuwangi ya. Sementara untuk penutupan Pelabuhan Gilimanuk Bali akan berlangsung selama 24 jam. Penutupan akan dimulai pada 29 Maret 2025 pukul 5 waktu Indonesia Tengah dan dibuka kembali pada 30 Maret 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Ya, selama proses nyepi di Bali dan juga ada penutupan Pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Nah, semua kapal yang ada di pelabuhan ini disandarkan ya di sepanjang Pelabuhan Ketapang di Banyuwangi. Dan menurut keterangan juga dari Polres Jembrana bahwa kapal terakhir dari Gilimanuk menuju Pulau Jawa dari Bali ke Jawa ini masih ada yang akan berangkat pada 29 Maret pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Jadi masih bisa berangkat besok ya. Ada beberapa jadwal yang harus Anda perhatikan pemirsa. Pihak operator juga akan menghentikan penjualan tiket sementara waktu yang akan dimulai juga pada 29 Maret pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Bagi para calon penumpang yang sudah terlanjur berada di Bali untuk menyeberang namun tidak tertampung hingga memasuki Hari Suci Nyepi, pemudik diperbolehkan untuk bisa menempati kantor-kantor atau fasilitas umum yang disediakan sebagai penampungan sementara seperti di kantor polisi dan juga masjid ya. Dan sebagai tambahan juga informasi untuk pemirsa, bukan hanya pelabuhan tetapi Bandara Igusti Ngurah Rai juga ditutup selama Hari Suci Nyepi. Ya, betul sekali. Jadi ini yang perlu kita perhatikan bersama pemirsa, apalagi para pemudik ya yang mau menyeberang atau naik pesawat. Juga ada keterangan dari manajemen Bandara Igusti Ngurah Rai yang mengatakan bahwa penutupan sementara bandara akan dimulai pada 29 Maret 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah hingga 30 Maret 2025 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Jadi selama 24 jam ya. Betul. Nah, itu yang perlu diperhatikan berkaitan dengan Hari Raya Nyepi 29 Maret 2025. Nah, kita pengen pantau juga nih ya pemirsa, bagaimana sih situasi terkini perjalanan mudik Anda. Kita akan kasih visualnya untuk Anda nih dari gerbang tol Cikatama ya tepatnya ya.
Dengan dimulainya cuti bersama Hari Raya Nyepi pada Jumat pagi tadi juga dilakukan flag off one way nasional. Lokasinya di gerbang tol Cikatama, tepatnya di KM 70 oleh sejumlah pejabat negara seperti Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi bersama dengan Wakapolri Komjen Pol Ahmad Doviri. Ya, inilah pemirsa suasana ketika tadi flag off atau pembukaan dari jalur one way nasional yang secara keseluruhan diterapkan one way nasional ini karena traffic counting masyarakat yang akan mudik sudah memenuhi syarat, yakni sudah sekitar 8.500 kendaraan per jam yang melintasi jalan tol Trans Jawa, termasuk gerbang tol Cikampek Utama. Jadi ini sudah menjadi suatu kondisi yang perlu rekayasa lalu lintas ya, perlu diperlancar dengan adanya one way nasional ini. Selengkapnya pemirsa kita simak pernyataan dari Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi berikut ini. Jadi setiap rekayasa punya parameter. Nah ini kemarin juga sudah ada dilakukan kontraflow maupun ganjil genap itu berdasarkan parameter masing-masing. Parameter ataupun persyaratannya apa aja Pak? Mungkin ada jumlah kendaraan tertentu sampai akhirnya nanti one way? Ya, jumlah kendaraan tertentu yang dihitung. Lalin per jam yang ditetapkan itu seperti kalau nggak salah ada 5.000, 5.500, kemudian 6.000 sampai 7.000. Kalau sekarang 8.500. Untuk one way nasional 8.500 per lalin per jam. Pak, penegasan berarti hari ini puncak dari arus mudik ya Pak ya diprediksinya? Ya. Kalau kita lihat dengan jumlah kendaraan yang sudah 8.500 per jam, maka kami bisa menyampaikan bahwa ini adalah puncak dari hari dari mudik. Prediksinya sendiri Pak untuk jumlah kendaraan pada puncak arus mudik hari ini? Kita mesti 2,1 juta total ya secara keseluruhan sampai dengan H+2. Ya, itu dia flag off di Cikatama. Kita lihat lagi akibat kepadatan yang terjadi di ruas tol Cipali pada Kamis pagi kemarin. Atas diskresi kepolisian bersama Jasa Marga melakukan rekayasa lalu lintas one way lokal KM 70 tol Japek hingga kilometer 188 tol Palimanan. Dan peningkatan kendaraan yang terus meningkat ini membuat pihak kepolisian memperpanjang one way hingga KM 210 tol Palikanci pemirsa pada hari Kamis sore. Ya, selepas waktu berbuka puasa atau jam 18 kemarin, ini kembali dilakukan perpanjangan sistem one way hingga kilometer 263 tol Brebes Barat. Sementara itu pemirsa, kalau kita lihat dari TNI Angkatan Laut, ini juga ada memberangkatkan ya sebanyak 1.642 pemudik secara gratis menggunakan kapal perang atau KRI Banjarmasin 592 dari dermaga Kolin Lamil Tanjung Priok, Jakarta Utara pada Kamis pagi. Jadi yang ramai bukan cuma di jalan tol ya, sudah banyak nih yang melakukan penyeberangan salah satunya dengan kapal TNI Angkatan Laut ini. Dengan fasilitas mudik gratis tentunya yang memberikan kesempatan dan keringanan tersendiri bagi masyarakat ya melakukan perjalanan mudik. Selain menggunakan kapal perang, TNI Angkatan Laut juga memberangkatkan 10 bus yang mengangkut para pemudik dari Kolin Lamil. Pelepasan ini serentak dilakukan di seluruh markas Komando TNI AL di Jakarta dengan total 100 bus yang digunakan untuk program mudik gratis ini. Dan diperkirakan para pemudik dengan kapal perang ini akan berlayar ke Surabaya dan Semarang. KRI Banjarmasin 592 tiba di tujuan sekitar tanggal 27 sampai 28 Maret 2025. Sementara untuk arus balik, kapal akan kembali ke Kolin Lamil Tanjung Priok pada 7 April mendatang. Ya, selain itu pemirsa kita juga lihat bagaimana para pemudik yang motornya ini ikutan mudik, tapi angkut motor. Diangkut begitu. Kita lihat bersama terminal tipe A Tirto Nadi, Kota Surakarta, Jawa Tengah yang semakin ramai dan sibuk. Selain penumpang berdatangan, ada kiriman sepeda motor yang juga mulai banyak berdatangan. Tercatat pemirsa ada lebih dari 100 unit sepeda motor tiba di Kota Surakarta menggunakan moda angkutan truk. Dan inilah aktivitas bongkar muat truk pertama yang mengangkut sepeda motor rombongan dari Kementerian Perhubungan. Dan sementara ada 2 truk selanjutnya yang mengangkut lebih dari 70 unit sepeda motor rombongan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nah itu dia untuk angkutan motor yang juga diangkut oleh truk begitu agar mereka juga bisa tetap melakukan perjalanan mudik. Bagi Anda yang mudik agar lebih berhati-hati, ada seorang ibu rumah tangga bersama anaknya terpisah pemirsa dari suami. Nah, pemudik yang berasal dari Depok, Jawa Barat ini tampak bingung mencari keberadaan suaminya di tengah kerumunan di Pelabuhan Ciwandan, Kota Cilegon, Banten. Jadi informasinya mereka ini terpisah karena saat berada di keramaian, ibu rumah tangga itu turun dari motor yang mereka tumpangi karena anaknya merasa mual.
Namun pada saat kembali, ia terpisah dari suaminya. Nah, ia mengaku kesulitan mencari sang suami karena kondisi pelabuhan yang ramai. Ya, dan tidak hanya itu, Naila dan pemirsa, alat komunikasi milik ibu ini justru berada di tas yang dibawa oleh suaminya di sepeda motor. Nah, mereka kemudian bisa kembali bertemu lagi akhirnya setelah petugas pelabuhan mengumumkan informasi tersebut. Jadi ini perlu hati-hati ya, mungkin karena sudah lelah juga, tidak fokus begitu ya. Jadi tetap waspada selama perjalanan pemirsa. Kita simak pernyataan pemudik berikut ini. Provinsi Sumatera Selatan. Dari Depok, Mas. Ini ke kampung halaman suami sebetulnya. Bu tadi bisa tertinggal gimana ceritanya ini, Bu? Anak saya mual, Mas. Mual. Karena pengen muntah. Jadi turun kan. Saya kondisi anak saya dulu. Ternyata suami saya udah muter sini. Saya nggak tahu kalau arahnya muter kayak gini. Akhirnya udah aku nyasar aja gitu. Berarti ada kemungkinan suami Ibu masuk kapal nggak? Kayaknya enggak sih. Kalau masuk kapal belum. Karena pas tadi ada pengumuman kapal jalan, suami saya kayaknya baru ke depan. Tapi udah coba dihubungi, Bu? Udah, yang ininya yang bikin misalnya saya HP saya di tasnya suami gitu. Jadi saya nggak hafal nomor suami dan saya ngomongin nomor saya tadi nggak diangkat. Dibantu oleh petugas setempat, alhamdulillah bisa kembali bertemu sang suami, berkumpul dengan keluarga. Tadi kata Marcel juga ini menjadi himbauan bersama ya, hati-hati selalu. Betul. Nah, kita akan lihat tanggapan warganet berkaitan dengan Hari Raya Nyepi, pemirsa, dan juga arus mudik Lebaran tahun ini dari akun X ya. Yang pertama dari siapa nih, Marcel? Ya, pertama kita bacakan komentar dari @aduosian. Tiap tahun Nyepi memang seperti Lebaran, masak enak, bersih-bersih, padahal gak ada yang berkunjung ke rumah, orang gak boleh keluar rumah. Itu menggambarkan suasana di Bali mungkin ya selama Nyepi, karena ini adalah ada rangkaian ibadah yang harus dilakukan ya. Harus hikmat begitu ya. Kita lihat lagi dari @Soleisil, Rahajeng Rahina. Apa tuh? Pengerupukan. Jadi Rahajeng, Rahina, pengerupukan, dan Nyepi. Nah, itulah ucapannya yang digunakan untuk melambangkan Hari Raya Nyepi juga ya. Ya, selanjutnya kita lihat komentar dari @evita_wnld. H-1 Nyepi terpantau susah banget cari Grab atau Gojek, di cancel terus. Iyalah, pastinya. Sudah bersiap untuk memasuki hari suci Nyepi. Baiklah, itu dia tadi tanggapan dari sejumlah warganet, pemirsa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.